bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat agung. Mari jadikan dia kesempatan untuk kita berubah. Perubahan yang paling kita inginkan nanti di bulan suci Ramadan. Tapi itu tidak akan bisa kita dapatkan jika kita tidak mulai sejak sekarang. Momen yang sangat tepat adalah bulan Rajab ini. Jika Anda mengaku bahwa Anda masih melakukan dosa minum-minum, yang minuman keras, maka perlu untuk kami ingatkan, ini salah satu hal yang paling patut ditinggalkan mulai di bulan Rajab ini. Minum khamar itu, minum minuman keras adalah perbuatan dosa, termasuk di antara dosa-dosa besar sepanjang tahun, di bulan apa saja. Tapi akan bertambah lagi hukumannya, siksanya, ancamannya ketika dilakukan di bulan terhormat, bulan agung seperti bulan Rajab. Betul yang pernah Anda dengar bahwa khamar itu adalah ummul khaba'is, dia adalah induk dari sekian banyak dosa-dosa. Artinya ketika seorang sudah minum minuman keras, maka dia akan jatuh kepada sekian banyak dosa. Sekian banyak dosa. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala pernah menceritakan dalam salah satu buku beliau, menceritakan apa yang beliau baca, informasi yang terjadi di salah satu negara. Beliau tidak sebutkan negara itu. Ada seorang pemuda yang satu malam dia minum minuman keras. Lalu dia pulang ke rumahnya dalam keadaan mabuk. Dia mengetuk pintu rumahnya, lalu mendapati ibunya di dalam kamar. Ini karena sudah dalam keadaan mabuk, tidak sadarkan diri, tidak bisa mengendalikan dirinya, maka dia memaksa ibunya, waliyatubillah, untuk menyerahkan dirinya, untuk dia berbuat zina. Dia ingin menzinahi ibunya sendiri, waliyatubillah. Tentu saja ini tidak akan mungkin dilakukan jika dia dalam keadaan normal, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan mabuk. Tapi karena keadaan mabuk, maka tidak sadarkan diri, tidak terkontrol lagi, maka dia paksa ibunya untuk menyerahkan dirinya, untuk dia lampiaskan syahwat hawa nafsunya untuk berzina. Ibunya tentu saja tidak mau. Namun anak itu, karena dalam keadaan mabuk, dia mengatakan, jika kamu tidak mau menyerahkan dirimu kepada saya, maka saya akan mengambil bensin dan membakar diri saya. Saya akan bunuh diri dengan membakar diri saya. Saya ambil bensin lalu saya bakar diri saya. Ibu yang sangat sayang tentunya dengan anaknya ini tidak tega jika sang anak melakukan hal tersebut. Maka apa yang terjadi, waliyadzubillah, akhirnya dia menyerahkan dirinya untuk digauli oleh anaknya sendiri yang sedang mabuk. Lalu setelah itu anaknya masuk ke dalam kamarnya, tidur, dan ketika terjaga, maka sang anak mengingat-ingat apa yang terjadi semalam. Dan setelah dia ingat, dia datang kepada ibunya dan bertanya, apa yang terjadi? Apakah benar saya telah menzinahimu semalam? Ibunya tidak mau menyampaikan. Tapi akhirnya karena dia mengingatnya, sampai dia akhirnya membunuh dirinya dengan membakar dirinya. Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ini salah satu bukti bahwa khamar itu ummul khaba'is. Dengan minum khamar dalam keadaan mabuk saja, ini sudah satu dosa besar. Lalu dia menzinahi ibunya, menzinahi orang lain saja sudah merupakan dosa besar. Apatah lagi kalau keluarga sendiri, apatah lagi seorang ibu yang dia zinahi. Dan puncaknya adalah dia membunuh dirinya
salah satu dosa yang sangat-sangat besar. Inilah ummul khaba'is, sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kami ingatkan, hindari perbuatan ini. Dan orang yang kecanduan diancam, ya, tidak diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala, dan dikhawatirkan jauh dari surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebagian riwayat dikatakan, siapa yang meminum khamar di dunia tidak akan meminum khamar di surga kelak. Di surga ada minuman yang lezat, namanya juga khamar. Khamran ladzatan lisyaribin. Khamar yang lezat, yang tidak memabukkan. Dan orang yang akan meminumnya adalah orang yang di dunia menjaga dirinya, bersabar untuk tidak minum khamar, maka dia akan rasakan khamar yang sesungguhnya, yang lezat, yang enak di surga kelak. Tapi siapa yang meminumnya di dunia, maka dia tidak akan merasakan kenikmatan khamar di surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, sebagai nasihat kepada saudara takwa, ya, mumpung Anda telah mendengarkan tentang bulan Rajab ini dan Anda sudah mengetahui bahaya minum khamar, maka sudah sangat tepat momennya Anda berazam untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Mungkin awalnya berat, tapi yakinlah, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikan untuknya yang lebih baik. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh, perlu tekad kuat, perlu kesungguhan, azam untuk meninggalkan yang buruk ini, Allah akan berikan kepada kita jalan-jalan keluar yang terbaik. Dan hal yang sangat membantu tobat Anda, di samping banyak berdoa kepada Allah dan azam yang kuat, adalah hindari teman-teman yang buruk itu. Tadi Anda mengakui bahwa Anda minum karena pergaulan buruk, teman-teman yang mengajak kepada perbuatan maksiat itu, karenanya membantu Anda untuk bisa tobat yang nasuha, jauh dari keburukan itu adalah selektiflah dalam memilih kawan. Teman yang terbaik bagi Anda, teman yang paling sejati, adalah teman yang senantiasa menasihatkan Anda dalam kebaikan, bukan teman yang senantiasa mengajak Anda dalam kemaksiatan. Siapa yang menjadi teman para penjahat, di hari kiamat mereka itu akan berlepas diri kepada kita dan tidak akan menjadi pemberi syafaat bagi kita. Namun jika teman kita adalah orang-orang yang soleh, yang selalu mengingatkan kepada kebaikan, mencegah kita dari keburukan dan maksiat, mereka di samping teman baik kita di dunia, mereka juga akan menjadi penolong-penolong kita, pemberi syafaat kita di hari kiamat kelak. Semoga Anda ya bisa dimudahkan ya untuk menghindari perbuatan yang sangat keji itu, minum khamar, ya, dan semoga bulan Rajab ini momen yang terbaik bagi Anda untuk jauh dari kemaksiatan dan memperbanyak amal-amal soleh. Wallahu waliyut taufiq.